Puji Tuhan, selamat pagi. Kembali kita bergabung dengan Zoom online kami. Sebelum kita masuk pembelajaran kita saat pagi hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami mengucap syukur Tuhan untuk hari yang baru lagi kami boleh menikmati lagi berkat-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih atas anugerah-Mu, damai sejahtera-Mu, sukacita-Mu Tuhan Yesus. Terus kami boleh menikmati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau kami boleh ada sampai saat ini, kami tahu ini semua karena kemurahan-Mu, karena belas kasihan-Mu buat kehidupan kami. Kami bersyukur dan bersyukur Tuhan untuk kasih-Mu yang begitu besar buat kehidupan kami. Saat pagi hari ini Tuhan, kami mohon ampun selalu kepadamu Tuhan, ampuni kami. Oh Tuhan Yesus, dari segala salah dosa kami, dari setiap kekhawatiran kami, perbuatan, perkataan, pikiran kami Tuhan, ampuni kami. Biar kami boleh terus hidup dalam perkenanan-Mu. Kami rindu Tuhan Yesus, kami boleh hidup dalam perkenanan-Mu. Kami boleh terus meresponi jaminan pengampunan yang Kau beri buat kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat pagi hari ini Tuhan Yesus, kami memohon kepadamu, berikan kami hikmat pengertian daripada-Mu dalam kami Tuhan Yesus, belajar kebenaran firman-Mu, mendengar firman-Mu, biar ini bukan rutinitas kami, biar apa yang kami lakukan hanya untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan Yesus. Oh Tuhan, haleluya, haleluya. Bertatalah dalam Zoom kami Tuhan Yesus. Oh Tuhan, biar kami semua boleh diberkati Tuhan Yesus. Tuhan juga berkati hamba-Mu, persiapkan hamba-Mu Tuhan. Oh biar dengan kuasa-Mu, dengan hikmat pengertian-Mu, hamba-Mu boleh terus Tuhan Yesus memaparkan apa yang Engkau mau dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih teman-teman kami yang akan bergabung saat ini atau nanti Tuhan, Engkau memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan ibadah kami ini ke dalam tangan-Mu dan kami teralaskan doa ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita bersyukur buat kesempatan yang Tuhan sama-sama kita bisa dalami kebenaran firman Tuhan. Kita sungguh bersyukur. Puji Tuhan. Kita masuk ke bagian kedua dari kerangka pemuritan keluarga. Kita ulang-ulang pendahuluan yang menyimpulkan, yang mendaftarkan 4 kerangka pemuritan keluarga yang sekaligus merupakan strategi kepemimpinan rohani dalam keluarga Kristen. Pertama, sudah kita lihat keteladanan di mana orang tua melayani sebagai role model, contoh, teladan, menjalani hidup yang otentik, bukan di dalam kemunafikan. Otentiknya itu bukan otentik menurut dunia, menurut kamus dunia. Di zaman dimana LGBT semakin bebas ini, tidak sedikit orang dunia mendefinisikan, mengartikan otentik itu hidup menurut orientasi seksual.
hidup menurut preferensi pribadi, kecenderungan pribadi, itu yang diikuti. Itu yang disebut otentik, bukan seperti itu yang kita pahami sebagai hidup yang otentik. Tapi hidup yang otentik adalah hidup yang selaras, yang menunjukkan dengan benar perjalanan kerohanian kita bersama Kristus. Langkah demi langkah kita jalani bersama Kristus, dan itulah yang kita tampilkan pada anak-anak. Termasuk di dalamnya kita menunjukkan bahwa kita ini makhluk lemah yang masih sering jatuh dan gagal. Bukan hanya kita gagal, tetapi kita mau belajar menjadi pribadi yang lebih baik. Itu tentang keteladanan. Pagi ini, 2 sesi kita akan lihat tentang waktu pemuritan keluarga, di mana orang tua dengan sengaja menciptakan waktu yang dibangun dalam irama kehidupan keluarga. Waktu tersebut didedikasikan untuk memikirkan, membicarakan, dan menghidupi Injil. Nanti kita lihat yang ketiga dalam kerangka pemuritan keluarga adalah momen-momen pemuritan keluarga, dan terakhir tentang memori bersejarah pemuritan keluarga. Waktu pemuritan keluarga. Kita awali dengan kita sama-sama merenungkan Efesus 5 ayat 16. Pergunakanlah waktu yang ada. Waktu di sini dapat kita pahami sebagai kesempatan. Gunakanlah sebaik-baiknya setiap kesempatan yang ada padamu, karena masa ini adalah masa yang jahat. Karena hari-hari ini adalah jahat. Ya, dalam kita menjalani waktu, tak jarang kita justru menghabiskannya untuk hal-hal yang kurang bermanfaat, atau kita menghabiskannya melakukan hal-hal yang sesungguhnya nggak punya nilai kekekalan. Saat orang tua sibuk mengejar karir, membangun reputasi, menimbun harta, tidak ada nilai-nilai kekekalan di dalamnya, tetapi waktu dihabiskan untuk hal-hal itu. Kita di dalam hal ini tidak sedang mempergunakan waktu. Karena itulah, untuk dapat menjalani strategi kepemimpinan rohani keluarga, waktu itu harus kita tempatkan sebagai hamba. Tanpa waktu itu jadi hamba, maka kita bukan mempergunakan, tetapi kita dipergunakan oleh waktu. Hanya saat waktu itu menjadi budak kita, menjadi alat kita, maka waktu bisa kita pergunakan. Tanpa kondisi waktu itu kita budak, kita peralat, kehidupan pemuritan keluarga. Puji Tuhan. Kita belajar mengawali kerangka yang kedua ini.
Waktu ada untuk melayani kita, bukan sebaliknya. Sehingga kita dapat mempergunakan waktu. Puji Tuhan. Kita bukan diperalat oleh waktu, tetapi kita memperalat waktu. Itu nasihat Paulus oleh hikmat Roh Kudus. Kita butuh hikmat dan pengertian ilahi untuk sungguh mengerti maksud nasihat Paulus tersebut. Kita dapat mempergunakan waktu yang ada di setiap hari, setiap minggu, dan setiap bulan kita untuk mengajak anggota-anggota keluarga membicarakan dan menghidupi Injil secara bersama. Entah berapa lama lagi kita hidup di tubuh yang fana ini, entah kita capai umur 50, 60, 70, 80, berapa sisa waktu yang masih kita miliki ini. Firman Tuhan datang di pagi hari ini, ingatkan kita untuk mempergunakan waktu. Waktu itu sebagai sesuatu yang berharga. Untuk itu pertama kita tidak menghabiskan terlalu banyak waktu untuk tenggelam di dalam penyesalan akan kegagalan di masa lalu. Di mana kita merasa gagal dalam mendidik anak, dalam menjadi senior yang bisa diteladani. Jangan kita pula meratapi kegagalan senior kita di masa lalu. Jangan kita menjadikan orang tua kita menjadi kambing hitam. Sehingga kita lebih sibuk mempersalahkan orang lain. Jangan juga kita menghabiskan banyak waktu untuk overthinking karena perasaan takut dan khawatir. Ini yang menjadi perenungan kita bersama-sama. Ada banyak kali takut dan khawatir itu seperti melumpuhkan kita. Kita menjadi menyerah kepada keadaan. Atau kita habiskan banyak waktu dengan berbagai hiburan dunia karena lari dari masalah. Kita pun bisa sibuk dengan ritual-ritual rohani karena lari dari masalah, denial, gak bisa terima kenyataan yang ada. Bukannya kita berusaha memperbaiki keadaan pribadi kita untuk kita bisa memberkati anak-anak, memberkati junior kita justru sibuk dengan hiburan dunia, kita sibuk dengan ritual agamawi. Pada prinsipnya sama, baik hiburan dunia, baik ritual agamawi, sama, lari dari masalah. Firman Tuhan mau kita mempergunakan waktu. Jangan kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Jangan kamu mabuk oleh anggur kesenangan dunia, mabuk oleh anggur ritual agamawi, di mana kita merasakan dan dalam tanda kutip hadirat Tuhan sesering mungkin. Tapi kita nggak melayani anak-anak kita dengan mempergunakan waktu yang ada. Kita nggak mempergunakan kesempatan sebaik-baiknya untuk menjadi berkat bagi anak-anak, bagi junior kita.
Jangan kamu bodoh. Jangan biarkan diri lumpuh karena masalah, lumpuh karena khawatir. Kita freeze, seperti nggak bisa bergerak. Karena membiarkan diri tenggelam dalam rasa bersalah. Enggak, kita mau terus menggerakkan jiwa kita. Tuhan Allah kita di dalam Yesus Kristus selalu memberi kesempatan baru. Dia beri kesempatan ya baru. Ada selalu kesempatan, tetapi saat kita freeze, lumpuh, saat kita lari, denial, kesempatan tersebut terus terbang. Anak-anak kita semakin rasa terabaikan, terbengkalai. Junior kita nggak merasakan manfaat, dampak dari senior-seniornya. Minggu lalu kita pun sudah bahas. Saat kita sungguh memiliki kelimpahan kekayaan rohani, bukan pola hidup semacam itu yang menandai kekristenan kita. Bukan kita jago dalam menikmati hadirat Tuhan tanpa bisa men-share, membagikan kedamaian, kesukacitaan itu kepada anak-anak dan junior kita. Bukan itu kekristenan yang sejati. Yang sama-sama yang kita kejar adalah sungguh dan sungguh ada keseimbangan di mana kita bisa memperoleh segala hal yang kita butuhkan di dalam hadirat Tuhan untuk berinteraksi dengan anak-anak kita, dengan junior kita. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Kita bukan menikmati hadirat Tuhan untuk diri sendiri, tetapi kita di dalam kesadaran sepenuh-penuhnya segala kenikmatan rohani yang kita terima, segala berkat rohani yang limpah itu untuk kita bagikan kepada anak-anak dan junior kita. Kita terus berjaga-jaga dan melatih diri tadi ya, secara rohani, batin kita nggak biarkan freeze, kita nggak biarkan menjadi orang-orang yang terus rebah. Karena tertindih masalah. Puji Tuhan. Kita berjaga-jaga, kita latih diri di dalam kedisiplinan untuk dapat lebih bijak dalam memanfaatkan waktu. Waktu kita bisa lihat sebagai komoditas yang berharga yang kita investasikan di dalam hikmat dan pengertian ilahi. Masa yang jahat, masa penuh dengan berbagai bentuk masalah dan godaan, kita sikapi dengan benar. Kita berusaha semakin baik dalam manajemen seluruh waktu yang tersisa bagi kita, entah berapa lama. Bagi keluarga muda yang berumur plus minus 30 tahun, jika umurnya mencapai 70 tahun berarti masih ada 40 tahun. Itu pun dalam mindset bahwa mereka akan berpisah dengan anak-anak mereka di usia 50, 45 tahun, di mana anak-anak meninggalkan rumah, anak-anak sudah mandiri dengan pekerjaan mereka. Kita harus menggunakan waktu sebaik mungkin, mempergunakan kesempatan di hidup kita sebaik mungkin dalam mindset tersebut. Berarti kurang lebih kita dipercayakan untuk memuridkan anak-anak kita
kurang lebih 20 tahun. Sejak mereka lahir sampai mereka benar-benar mandiri dari kita. Walaupun kita tahu bersama di usia akil balik 12-13 tahun mereka sudah mulai membentuk pola pikir, mindset mereka. Karena itu sedari kecil kita terus ajari mereka. Kesempatan memuridkan. Waktu pemuridan keluarga adalah waktu pertemuan keluarga secara teratur yang diisi oleh firman Tuhan, doa, penyembahan, diskusi, mesbah keluarga sering kita sebut. Ibadah keluarga, saat teduh keluarga, doa keluarga, sembahyang keluarga. Namun bukan hanya itu, tetapi dalam ibadah keluarga kita pun rindu menghidupi panggilan-panggilan kitab suci. Jadi bukan dalam istilah yang sempit kita pahami ibadah keluarga atau mesbah keluarga, tapi include termasuk di dalamnya dalam menghidupi panggilan-panggilan Alkitab. Tentang saat pelaksanaan, tentang keteraturan berbeda-beda di setiap keluarga. Saya yakin keteraturan itu jauh lebih penting daripada memaksakan sesuatu yang serba seperti robot. Waktu yang singkat bisa tiap-tiap hari, atau bahkan jika sudah memasuki tahap-tahap kehidupan selanjutnya di mana keluarga menjadi lebih sibuk, bisa 2 hari sekali, tapi tentu alangkah lebih baik setiap hari, mungkin hanya seberapa jam, setengah jam, 30 menit. Keteraturan penting dalam hal ini. Berbeda-beda setiap keluarga. Kita nggak bisa mengukur, menjadikan standar tentang keteraturan, tentang waktu ini secara kaku. Kita nggak mau menjadi terjebak dalam hal-hal semacam itu. Tetapi buku ini pun, pembahasan kita pagi hari ini sama-sama mengajak kita untuk dengan sengaja memberi keteraturan. Sebab itu buku ini gunakan istilah irama. Ada ketukan. Dia mending teratur setiap hari setengah jam, itu lebih baik daripada memaksakan sejam, tetapi jarang-jarang. Seminggu sekali aja nggak tentu. Lebih baik, itu dia. Soal irama, keteraturan. Yang senang dengar musik, kita tahu bersama. Pentingnya irama. Pentingnya keteraturan. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Kerangka pemuridan keluarga, kita diingatkan juga, ada itu untuk membantu kita, bukan untuk membebani. Karena itu, kita awali. Tadi sekali lagi, saat kita nggak mau mempergunakan kesempatan yang ada, kita udah menyerah sebelum berusaha. Kita merasa terlalu terbebani. Wah, nggak bisa saya nih. Awali dengan komitmen sederhana. Jangan freeze, jangan lumpuh karena masalah. Jangan denial, melarikan diri. Nggak bisa terima kenyataan. Mari pergunakan kesempatan yang ada, dimulai dengan komitmen yang sederhana. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Nggak perlu kita lebih dulu
mengambil gelar pendidikan teologi atau mengikuti kursus Alkitab. Kita bisa mulai dengan belajar dari khotbah-khotbah yang memiliki pengajaran yang sehat. Bisa mulai dari buku-buku penafsiran sederhana yang kredibel, yang dapat dipercaya. Kita pun jangan berharap terlalu tinggi dengan memaksa anak-anak kita itu untuk benar-benar perhatian. Saat berdoa bisa berkata amin terus, kita paksa. Ayo bilang amin, ayo bilang amin. Ayo berkata-kata saat berdoa. Itu bisa justru bersifat kontraproduktif. Yang penting adalah tadi komitmen di awal, jangan kita terus tenggelam dalam masalah, dalam rasa bersalah, mulai melangkah. Komitmen sederhana, ekspektasi yang realistis, terus melangkah. Haleluya, puji Tuhan. Saat temui anak-anak yang sulit untuk diajak bersaat teduh, nggak menyerah dalam proses. Ayo terus, dimulai dari mungkin suami istri. Firman andalan kita, puji Tuhan. Firman andalan kita. Membangun waktu membaca, typo, bersama dalam irama. Sekali lagi, keteraturan itu penting. Merupakan salah satu aspek terpenting dalam rangka pemuritan keluarga. Apapun yang kita share, beritahu, ajarkan kepada anak-anak harus didasari oleh firman. Firman Tuhan menyatakan pada kita tentang siapa Allah, tentang siapa kita, dan tentang bagaimana kita harus menyelaraskan, haleluya, hidup kita ini dengan rancangan, haleluya, keselamatan Allah bagi dunia ini. Kita memasukkan diri kita, memasukkan keluarga kita dalam rancangan besar itu. Sehingga kita akan terhindar dari jebakan mementingkan keluarga, menganggap apa-apa tentang keluarga kita. Enggak, kita hanya bagian yang teramat kecil dalam rancangan besar keselamatan Allah. Dari dunia sebelum dijadikan. Sebelum ada penciptaan, rancangan itu sudah ada. Kita melibatkan, lebih tepat kita dilibatkan. Kita memberi diri dilibatkan. Itu kita dapati saat kita memiliki irama pembelajaran firman, puji Tuhan, irama. Dimulai dari orang tua, belajar, dan kita menggunakan keteraturan untuk membagikan apa yang kita belajar kepada anak-anak kita. Beberapa hal kita bisa lihat firman Tuhan itu memanggil kita menjalin hubungan yang baik dengannya. Di dalam hubungan ini kita mengungkapkan setiap permasalahan kita, setiap kerinduan kita, puji Tuhan. Firman Tuhan juga mendesak keterbukaan kita di hadapannya. Kembali diingatkan kita nggak denial. Untuk menyatakan keadaan keluarga kita yang sebenar-benarnya. Untuk memberitahu kepada Allah. Bagaimana anak-anak kita
kita memang akan terus dicenderungkan untuk denial terhadap kondisi rohani dari orang-orang yang kita sayangi, orang-orang yang kita kasihi. Tetapi diingatkan oleh firman Tuhan di pagi hari ini, kita nggak perlu denial. Jangan kita pula menganggap oke aja, nggak ada masalah yang terlalu berat kok. Semua oke. Padahal ada luka, tetapi seperti diperban aja. Nggak diobati. Kadang-kadang kan luka itu bahkan perlu dioperasi. Firman Tuhan itu seperti pedang bermata dua, menusuk amat dalam, memisahkan jiwa dan roh. Jadi firman Tuhan saat itu menjadi irama keluarga kita, firman Tuhan tentu akan terus mendesak kita untuk tidak denial. Itu firman Tuhan bukan versi teologi kemakmuran, bukan firman Tuhan yang versi motivasi, tentu bukan. Kita bicara tentang firman Tuhan yang semakin hari semakin kita dalami. Itu kan mendesak kita untuk nggak nganggap semua baik-baik aja. Kita akan berkata, Tuhan tolong anak saya dalam keterikatan. Terbuka di hadapan Tuhan. Anak saya sedang jauh daripadamu Tuhan, tolong. Tolong Tuhan ampuni saya. Masih belum bisa jadi role model. Ampuni saya. Ampuni saya. Belum bisa bawa anak-anak saya lebih dekat dan lebih dekat lagi pada Tuhan. Ampuni Tuhan, ampuni. Nggak denial. Nggak menganggap semua baik-baik aja. Enggak. Saat firman Tuhan yang kita dalami terus, itu kita jadikan irama. Kita jalani hidup, kita jalani rumah tangga, maka firman Tuhan yang komprehensif dan detail itu yang terus kita gali, dalami, kita makan, nikmati, kita kunyah makanan-makanan yang bergizi secara rohani itu, maka sungguh dan sungguh firman Tuhan itu akan terus mendesak kita untuk terbuka, sehingga dalam keterbukaan itu kita menyatakan segala keterbebanan kita, permasalahan kita kepada Tuhan. Selanjutnya, firman pun berkuasa mengajari keluarga kita, memberitahu dan mengoreksi hal-hal keliru dalam keluarga, memperlengkapi anggota-anggota keluarga untuk setiap perbuatan baik. Ayat yang sudah sangat sering kita dengar, firman Tuhan bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, untuk didik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia, tiap-tiap anggota keluarga kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Firman Tuhan adalah hikmat bagi setiap orang yang sadar akan bahaya bersandar pada diri sendiri. Komitmen kuat, keteraturan di dalam membangun, membina irama keluarga. Itu akan menyadarkan anak-anak akan pentingnya firman. Puji Tuhan. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri.
Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan. Jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulang. Kita lanjut yang kedua dalam kita rindu memiliki waktu bersatu dengan keluarga, beribadah keluarga. Ada 3. Tadi pertama sudah firman Tuhan, kedua berdoa, nanti kita lihat tentang penerapan atau aplikasi. Tak jemu dalam berdoa. Doa juga harus mendapat peran penting dalam waktu pemuritan keluarga. Doa merupakan waktu di mana orang tua mengajak seluruh anggota keluarga untuk bercakap-cakap dengan Tuhan. Doa adalah interaksi dengan Tuhan. Memuji Dia, bersyukur kepadanya, mengaku dosa, dan meminta kepadanya setiap kebutuhan kita. Doa itu nggak harus rumit ataupun terlalu formal. Doa tidak mengharuskan kita menyajikan kata-kata indah yang tersusun rapi. Juga tidak mengharuskan kita untuk memenuhi jumlah menit atau jam tertentu. Sehingga doa itu dianggap doa yang didengar oleh Allah. Enggak. Bahkan kita berdoa itu tidak boleh didorong oleh rasa bersalah. Nggak boleh karena terintimidasi tuntutan Allah. Kita berdoa karena kita membutuhkan Allah. Dan kita diundang masuk ke hadiratnya untuk bersekutu dengannya. Dalam hal berdoa, salah satu motif yang Yesus ajarkan juga terkait dengan komitmen. Jadi kita sudah lihat komitmen dalam baca firman, komitmen dalam berdoa, keteraturan, irama keluarga. Puji Tuhan. Haleluya, haleluya. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Mudah kita terus berdoa saat jawaban doa segera kita peroleh. Tetapi akan menjadi jauh lebih sulit saat sepertinya doa itu nggak punya efek atau dampak apa-apa di dalam rumah tangga, di dalam keluarga kita. Tetapi saat kita dalami firman, itu menjadi keteraturan dalam irama rumah tangga kita, maka meski kita rasa sulit untuk berdoa, tetapi karena ada perintah, karena ada nasihat, karena ada janji, kita menguatkan komitmen kita untuk terus berdoa. Anak-anak perlu melihat sosok orang tua yang sangat mengandalkan Tuhan dalam setiap aspek kehidupan. Baik dalam bentuk penundukan diri di bawah otoritas firman, maupun dalam hal kita, orang tua ini bergumul dalam doa. Anak-anak perlu lihat. Anak-anak perlu memperoleh kesan itu ada di hidup orang tua. Ada di hidup orang tua.
bahwa kita ini andalin firman. Anak-anak perlu melihat bahwa sikap hati percaya pada Tuhan itu yang menguasai orang tua mereka. Bukan rasa bersalah, bukan pula ketakutan, bukan pula hiburan-hiburan dunia. Orang tua perlu memberi kesan bahwa yang kita utamakan adalah firman. Ketergantungan pada Allah lewat doa-doa kita. Itu yang perlu anak-anak lihat. Termasuk juga dikaitkan dengan poin pertama, keteladanan. Di dalam kita melibatkan mereka di dalam waktu pemuritan keluarga, kita bisa menginspirasi mereka perihal kepercayaan kita, perihal sikap hati kita, sungguh tunduk pada firman. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Sekali lagi, ayat ini menjadi ayat yang cukup sering diulang-ulang dalam hal kita belajar keteladanan. Juga saya munculkan di bagian ini, kita perlu memberi kesan. Kita perlu membiarkan anak-anak kita melihat bahwa orang tuanya itu sangat mengandalkan Tuhan. Buktinya apa? Buktinya apa yang Tuhan firmankan, kita belajar taati meski berat. Puji Tuhan, itu salah satu bukti nyata anak-anak akan mengiyakan bahwa orang tuanya mengandalkan Tuhan. Mereka akan mengaminkan, oh benar, papa, mama saya, orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Terakhir di pagi hari ini, waktu pemuritan keluarga juga mencakup keteraturan dalam kita menghidupi Injil di dalam kebersamaan. Jadi kita bukan hanya membaca firman dan berdoa, tapi kita pun membutuhkan kesempatan-kesempatan untuk menghidupi Injil dalam kebersamaan. Dalam hal ini, penerapan atau aplikasi itu merupakan aspek sangat penting. Pemuritan keluarga bukan hanya tentang mempelajari perkataan-perkataan Kristus, tetapi juga tentang melakukan kehendaknya. Bukan hanya tentang teori, tapi kita perlu banyak latihan, perlu banyak praktek. Kita dapat melibatkan anak-anak dalam tindakan menolong sesama. Kita dapat melayani bersama dengan mengunjungi panti-panti sosial. Dalam kebersamaan kita menerapkan apa yang firman ajarkan. Bukan hanya di teori, mereka kita ajak baca, kita jelaskan, bukan hanya di tahap itu, tapi kita diajak lewat pembahasan pagi hari ini untuk kita sama-sama lihat pentingnya penerapan. Puji Tuhan. Pentingnya latihan atau praktek di dalam kebersamaan, di mana kita melibatkan anak-anak.
Kita melibatkan seluruh anggota keluarga dalam perencanaan, dalam persiapan untuk kita melayani. Maka di dalam perencanaan, di dalam persiapan tersebut, diskusi kita, obrolan kita, itu bersifat produktif bagi kepentingan kerajaan Kristus. Mari sama-sama kita melangkah maju, dimulai dari pengertian kita untuk memperbudak, memperalat waktu. Kita kuatkan komitmen kita. Jangan biarkan diri terus tenggelam di dalam masalah. Biarkan diri terus mabuk oleh hiburan-hiburan dunia. Tapi mari perbaharui komitmen, melangkah maju bersama. Kita bisa. Di dalam kebersamaan kita bisa jadi orang-orang tua yang bisa dan bisa lebih lagi memberkati anak-anak kita. Firman Tuhan memberkati kita semua. Saya kembalikan kepada Ibu Rini. Iya, puji Tuhan. Ada Niar saat pagi hari ini. Mungkin Niar ada yang ditanyakan atau menambahkan untuk pembelajaran kita. Iya, Kak Rini. Selamat pagi, Bu. Ya, Selamat pagi, Kak. pagi Niar. Iya, saya mau tanya, Bung. Secara praktis, kira-kira gimana ya, Bung, ya cara membangun doa sama saat teduh bersama keluarga gitu. Karena saya nggak tahu ya gimana dalamnya keluarga Kristen di sekitar kita masing-masing. Karena dan saya pun tuh nggak pernah diajari firman Tuhan, nggak pernah diajari doa secara Kristen sama orang tua saya gitu. Jadi saya sendiri tuh tumbuh jadi anak yang mencari-cari sendiri gitu. Nah, dalam hal keluarga itu yang saya tahu itu ada kebiasaan-kebiasaan bagaimana suami misalnya berdoa sendiri atau istrinya tuh berdoa sendiri gitu, Bung. Mungkin mereka udah memang benar-benar eh, eh, dewasa dalam berohani gitu. Tapi ketika diharuskan dalam berdoa bersama itu nggak selalu ada gitu, Bung. Tapi mereka menjalani sendiri-sendiri gitu. Dan kira-kira kalau kalau yang baik itu bagaimana ya, Bung? Apakah kita tuh harus melewati beberapa menit, beberapa jam setiap pagi atau setiap malam seperti itu. Apalagi kalau misalnya dalam konteks di mana ada perbedaan dalam level rohani, misalnya istrinya lebih 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 senang firman Tuhan atau suaminya lebih orang yang suka berdoa. Itu apa Bung Semi ada masukan? Itu aja sih, Bung. Makasih. Iya, makasih. Kalau praktisnya, kembali ke bahasan kita itu masuk ke situasi kondisi keluarga masing-masing, tapi tentu kita lewat buku ini, lewat presentasi ini, kita khususnya saya dapat itu ditekankan tentang keteraturan. Kuncinya sih itu kalau dari saya, keteraturan. Tentu ini dimulai dari paling ideal ketika anak-anak baru lahir. Nah, ini kan juga masing-masing keluarga juga punya pengalaman yang berbeda. Seperti kami, keluarga yang memang punya orang tua pendeta, memang udah dibiasakan dari kecil untuk berdoa bersama-sama 1 jam. Namun dalam perkembangannya, saya punya prinsip nggak harus 1 jam, tapi sekali lagi yang penting yang sama-sama kita belajar dan yang saya setujui, yakini itu sebuah
Kebenaran adalah tentang keteraturan. Kita memanfaatkan setiap kesempatan untuk berdoa bersama. Ajak anak-anak untuk baca firman, berdoa. Setengah jam itu saya rasa sudah cukup. Seperempat jam. Suami istri ajak anak-anak berarti mulai dari mereka TK atau SD, mereka bisa diajak berdoa. Mereka perlu benar-benar berkomitmen. Ini dia yang menjadi pembelajaran bagi kita sama-sama. Kita mau pengaruhi orang-orang di sekitar kita, keluarga-keluarga di sekitar kita untuk memiliki keteraturan. Bukan memaksakan untuk 1 jam, tetapi jadi jarang karena terlalu ingin ideal, karena ekspektasinya terlalu tinggi bahwa ini loh mesbah keluarga yang ideal. Yang saya lihat di keluarga itu contohnya. Kita mau pengaruhi orang-orang terdekat kita, teman-teman kita yang sudah berkeluarga untuk walaupun singkat 10 menit, 15 menit awalnya, tetapi di dalamnya perlu ada firman dan doa. Perlu ada firman dan doa. Bersyukur kalau bisa punya alat musik, dibantu oleh alat musik. Seperti kami selalu namanya doa bersama, selalu alat musik kami gunakan. Nyanyikan satu lagu, berdoa, kemudian kami baca firman, dan selalu saya akan setelah baca satu pasal, maka saya selanjutnya akan tutup dalam doa syafaat. Itu yang menjadi cara kami, cara keluarga kami. Tapi sekali lagi berbeda-beda, tetapi penting tadi. 3 hal tadi itu penting. Kita bersyukur punya buku-buku yang meskipun dari bahasa Inggris, punya buku-buku yang membantu kita untuk membuat ini menjadi sistematis. Oh, jadi ada 3 hal ini nih. Firman, doa, dan kita memang ini yang cukup sulit nih. Bagi saya pribadi, ini cukup sulit untuk menghidupi, untuk benar-benar anak-anak tuh diajak untuk sadar banget, oh ternyata firman Tuhan tuh bukan hanya di teori ya, tapi komitmen untuk melatih, melakukan firman. Nah, 3 hal ini kan perlu nih, ada menjadi unsur yang nggak bisa terlewatkan dalam waktu ibadah keluarga. Sekali lagi, tiap-tiap keluarga berbeda, tetapi ya ini tentu memang kita nggak bisa memaksa. Sekali lagi, kita nggak bisa memaksa. Firman Tuhan hanya tahap. Kita sama-sama pelajari dan share. Kita share di YouTube, dan kita yang sudah mengerti, kita berusaha bagikan, kita berusaha pengaruhi, khususnya tentu dari para ayah. Jika para ayah ternyata nggak bisa diharapkan, kita dekati ibunya. Beri masukan bahwa anak-anak nggak bisa dibiarkan seperti ini. Anak-anak nggak bisa dibiarkan terbengkalai tanpa waktu pemuritan keluarga, waktu mesbah keluarga. Nggak bisa. Dan kita bisa mulai share. Baru saat mereka bertanya, gimana caranya? Ya, tadi ada 3
dan teratur, rutin. Bahkan mungkin di awal hanya 10 menit, 2 hari sekali. Tetapi tadi diawali dengan komitmen. Karena sadar banget hari-hari jahat, hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat, maka kita beri masukan, beri nasihat, beri pencerahan kepada orang-orang sekitar kita. Mau nggak mau, gunakan waktu. Bukan hanya cari duit, bukan hanya jalin hubungan suami istri, bukan hanya tadi niat contohkan berdoa pribadi. Penting doa pribadi. Tetapi tanpa anak-anak kita libatkan, mereka akan merasa terbengkalai, tidak diperhatikan. Sama-sama kita berjuang. Tuhan Yesus tolong kita semua. Jauh dari ideal, tetapi kita berjuang sama-sama. Mungkin Niar yang lebih banyak cerita dengan keluarga-keluarga muda, bisa share ke Kak Rini, apa yang perlu lebih lagi disampaikan, misalnya dalam khotbah saya di PD Injil, nanti Niar bisa lebih bagikan pergumulan Niar, pengetahuan Niar, biar sama-sama kita bisa sama-sama di PD Injil ini, entah mulai dari 0 atau mulai dari 1, 2, tetapi kita mau dari persekutuan doa Injil ini lahir keluarga-keluarga yang benar-benar terbeban dalam memuridkan anak-anak. Salah satu wujud adalah terbeban dalam memiliki waktu mesbah keluarga yang teratur. Kiranya membantu Niar ya. Tuhan Yesus berkati buat pertanyaannya. Ya, Niar mungkin sudah cukup atau ada yang mau Ya, ditanyakan lagi? udah cukup. Makasih banyak, Bung. Tuhan Yesus berkati. Tuhan Yesus berkati. Oke, kita akan tutup pembelajaran kita pagi ini. Nanti saya minta Niar yang berdoa ya, Niar. Iya, oke, Kak. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami berterima kasih ya Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan sudah kuatkan kami, Tuhan sudah terus ingatkan kami ya Bapa untuk mencari Engkau dalam segala keadaan ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan mengingatkan kami bahwa Engkau adalah harta satu-satunya dalam hidup kami ya Bapa. Terus ya Tuhan ingatkan kami bahwasanya kami mau memakai waktu kami ya Tuhan Yesus yang terbaik untuk mencari Engkau Tuhan, memahami kehendak-Mu, memahami firman-Mu ya Bapa. Kami mau fokus terus ya Tuhan Yesus kepada perkara-perkara yang di atas ya Bapa. Kami tidak mau ya Tuhan, keluarga kami, diri kami Tuhan terlalu terlena dalam hal-hal yang sepele ya Bapa, yang ternyata kurang ya Tuhan Yesus menyenangkan hatimu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ada banyak pergumulan dalam hidup kami, Tuhan Yesus Kristus, untuk bisa terus ya Tuhan bertumbuh secara rohani ya Bapa. Kami seringkali tidak tahu ya Tuhan metode apa yang harus kami buat ya Tuhan untuk membawa keluarga kami, orang-orang terdekat kami Tuhan, untuk bisa terus dekat denganmu ya Tuhan Yesus. Tapi Engkau saja yang terus menyertai kami, Engkau saja yang mengajari kami Tuhan, menuntun kami Tuhan, memberikan kami kekuatan untuk mau ya Bapa terus ya Tuhan Yesus duduk di bawah kakimu ya Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih memberkati setiap dari kami ya Bapa pada pagi hari ini. Tuhan tolong Bung Semi, Tuhan Yesus untuk bisa membawakan firman Tuhan, mendorong kami untuk lebih dekat denganmu ya Bapa. Tuhan yang tolong untuk setiap keluarga muda Tuhan, kami boleh lapar, kami boleh haus akan Engkau ya Bapa. Kami boleh diingatkan bahwa hanya Engkau adalah harta yang sangat berharga, bukan hanya soal ekonomi Tuhan, bukan hanya soal dunia ya Bapa, tapi kami boleh dikenyangkan dengan roti itu ya Tuhan Yesus, air kehidupan ya Bapa. Engkau yang menolong ya Bapa, supaya kami tidak nomor dua kan Engkau ya Bapa, tapi
Engkau boleh ya menjadi terutama dalam setiap keseharian kami. Amin. Terima kasih Tuhan mengampuni dosa dan kesalahan kami. Tuhan yang terus ya Tuhan Yesus bekerja dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, inilah yang menjadi doa sembahyang kami pada pagi hari ini. Kami sudah disegarkan dengan firman-Mu, kami percaya firman-Mu bisa terus juga ya Tuhan Yesus, meremah di hati orang-orang terdekat kami, jemaat PDI ya Tuhan Yesus, semakin kami kuat melangkah dalam Engkau. Terima kasih ya Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin.